Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 dengan saya Eva Tulhana 23512024. Dengan saya Rahmat J. Putra dengan NIM 23512020. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Dinamika Pemikiran dalam Islam. Pertama, pendahuluan latar belakang Islam sebagai agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari keimanan, hukum, filsafat, hingga spiritualitas. Agama ini tidak hanya memberikan pedoman dalam aspek ritual dan ibadah, tetapi juga mengarahkan bagaimana umat Islam seharusnya berpikir dan berperilaku dalam berbagai situasi kehidupan. Seiring berjalannya waktu, pemikiran dalam Islam terus berkembang dan mengalami dinamika yang signifikan. Hal ini mencerminkan respon umat Islam terhadap berbagai tantangan intelektual, sosial, dan politik sosial. Dan politik yang dihadapi dari masa ke masa. Perubahan konteks sosial dan sejarah juga mempengaruhi cara pandang dan penafsiran ajaran-ajaran Islam yang pada gilirannya memperkaya tradisi intelektual dan spiritual dalam Islam. Perkembangan pemikiran dalam Islam menunjukkan kekayaan intelektual dan spiritual yang dimiliki oleh peradaban Islam. 4 bidang utama yang mencerminkan dinamika pemikiran ini adalah ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam berfokus pada diskusi teologis mengenai prinsip-prinsip keimanan, sedangkan ilmu fikih mengatur hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari umat. Ilmu filsafat dalam Islam mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan ajaran-ajaran agama, sementara ilmu tasawuf menekankan aspek spiritual dan mistis dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Keempat bidang ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan pandangan umat Islam terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari segi teologis, hukum, filosofis, maupun spiritual. Untuk rumusan masalah, A. Bagaimana dinamika pemikiran dalam ilmu kalam berkembang dan apa aja topik utama yang menjadi fokus kajiannya? B. Apa aja kontribusi dan transformasi yang terjadi dalam ilmu fikih seiring dengan perubahan konteks sosial dan historis? C. Bagaimana pemikiran dalam ilmu filsafat Islam berinteraksi dengan pemikiran filosofis lainnya dan apa aja isu-isu utama yang dibahas? D. Bagaimana perkembangan dan konsep-konsep utama dalam ilmu tasawuf mempengaruhi aspek spiritualitas dalam Islam? Selanjutnya, Lalu pada bab 2-nya yaitu pemikiran dalam ilmu kalam. Ilmu kalam juga dikenal sebagai teologi Islam, adalah bidang studi yang mendalami dan membahas prinsip-prinsip keimanan Islam. Tujuan ilmu kalam adalah untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan Islam melalui logika dan filosofi, ketuhanan, nubuwah, dan qadar dan qada adalah beberapa topik utama yang menjadi fokus penelitian ilmu kalam selama perkembangannya. Ketuhanan pada konsep tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah, adalah pusat pembicaraan dalam ilmu kalam tentang ketuhanan. Tauhid merupakan inti dari imam Islam dan mencakup banyak aspek yang membutuhkan penjelasan dalam Ibrahim 2020. Pada konteks ketuhanan, topik-topik utama yang dibahas adalah sifat-sifat Allah. Dalam hal ini, ulama ilmu kalam membahas dan merinci sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, seperti Maha Pemurah atau Ar-Rahman, Maha Penyayang atau Ar-Rahim, Maha Kuasa atau Al-Qadar, dan Maha Mengetahui atau Al-Alim. Lalu Nubuwah adalah konsep kenabian dalam Islam yang mencakup studi tentang para nabi, peran mereka, dan wahyu yang mereka bawa. Ulama ilmu kalam mengatakan bahwa para nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Tugas utama para nabi adalah mengajak orang-orang kepada tauhid dan menjalankan aturan Allah. Sifat-sifat yang membedakan para nabi dan orang biasa itu adalah syadik atau benar, amanah atau dapat dipercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Qadar dan qada. Qadar dan qada merupakan dua konsep yang berkaitan erat dengan takdir serta kebebasan manusia dalam konteks ketentuan ilahi. Isu ini menjadi salah satu topik penting dalam ilmu kalam karena berhubungan dengan pemahaman mengenai interaksi antara kehendak Allah dan kebebasan individu.
Dalam ilmu kalam diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta telah ditentukan oleh Allah. Lalu kontribusi para ulama dalam ilmu kalam. Pemikiran dalam ilmu kalam telah berkembang berkat kontribusi dari berbagai ulama terkemuka seperti Al-Ghazali, Al-Ash'ari, dan Ibnu Taimiyah. Setiap era sejarah menghadirkan tantangan dan isu baru yang mendorong kemajuan dalam pemikiran ini. Para ulama berusaha menjawab berbagai pertanyaan dan masalah yang muncul, baik dari kalangan umat Islam maupun dari luar. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi yang telah dilakukan para ulama. Al-Ash'ari merupakan tokoh yang memainkan peran krusial dalam perkembangan ilmu kalam dengan mendirikan mazhab Asy'ariyah. Lalu Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar yang memberikan sumbangan signifikan dalam ilmu kalam melalui karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Tahafudz al-Falasifah. Lalu Ibnu Taimiyah merupakan tokoh yang dikenal dengan pandangannya yang tegas dalam mempertahankan akidah Islam. Selanjutnya, bab ketiga, pemikiran dalam ilmu fikih. Ilmu fikih adalah disiplin ilmu yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam melalui hukum-hukum syariat yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Dalam bidang ibadah, fikih mengatur tata cara pelaksanaan berbagai ritual keagamaan. Hukum tentang salat mencakup syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang membatalkan salat yang merupakan kewajiban harian bagi setiap muslim. Puasa diatur mulai dari syarat dan rukun puasa Ramadan hingga hal-hal yang membatalkannya, dengan tambahan puasa sunnah yang dianjurkan. Lalu zakat melibatkan jenis-jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, nisab, dan distribusi zakat kepada yang berhak. Haji mengatur syarat wajib haji, rukun-rukun haji, dan tata cara pelaksanaan haji dan umroh yang wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu. Lalu muamalah adalah bidang fikih yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antara individu dalam masyarakat. Hukum perdagangan mencakup syarat sahnya transaksi, larangan riba, dan etika bisnis, serta permasalahan kontrak dan penyelesaian sengketa perdagangan. Pernikahan diatur melalui syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan perceraian dan nafkah. Warisan melibatkan hukum distribusi harta warisan, penentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, dan pembahasan tentang wasiat dan hibah. Jinayat adalah bidang fikih yang berkaitan dengan hukum pidana dan dalam Islam. Hudud adalah hukum pidana dengan ketentuan tetap yang tidak dapat diubah, seperti hukuman untuk zina, pencurian, dan minum-minuman keras yang dianggap sebagai hak Allah. Bentar, aku mau ketawa. Lanjut. Oke, bentar. Sorry. Kisos mengatur pembalasan setimpal dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan. Mencakup hak korban atau keluarganya untuk menuntut hukuman setimpal atau memberikan maaf dengan kompensasi atau diat. Ta'zir adalah hukum pidana dengan sanksi yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, mencakup berbagai pelanggaran yang termasuk dalam hudud dan kisos, seperti pelanggaran tata tertib masyarakat dan tindakan kriminal lainnya. Lalu dalam bab 4 yaitu pemikiran dalam ilmu filsafat. Ilmu filsafat dalam Islam atau filsafat Islam adalah bidang yang menggabungkan pemikiran filosofis Yunani dengan ajaran-ajaran Islam. Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan pemikiran ini yang mencakup berbagai bidang seperti metafisika, epistemologi, dan etika. Pada metafisika dalam filsafat Islam melibatkan kajian tentang realitas, kebenaran, dan hakikat dalam alam semesta. Para filsuf Muslim berusaha memahami konsep-konsep fundamental seperti eksistensi atau wujud, eksistensi atau mahiyah, dan hubungan antar sesama eksis dan pencipta. Ibnu Sina misalnya terkenal dengan teorinya tentang wujud wajib atau necessary existence dan wujud mungkin atau contingent existence yang mempengaruhi pemikiran teologi dan filosofi dunia Islam dan Barat.
Lalu pada epistemologi, epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mengembangkan teori-teori yang menggabungkan wahyu dengan akal. Mereka menekankan pentingnya rasio dan logika dalam memahami ajaran-ajaran agama. Lalu pada etika, etika dalam filsafat Islam mempelajari tentang moralitas dan prinsip-prinsip etis dalam kehidupan manusia. Para filsuf Muslim mengembangkan teori etika yang menggabungkan ajaran moral Al-Quran dan hadis dengan pemikiran etis Aristoteles dan Plato. Mereka membahas konsep-konsep seperti kebajikan, keadilan, dan kebahagiaan. Untuk bab 5, pemikiran dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf atau sufisme adalah cabang pemikiran Islam yang berfokus pada aspek spiritual dan mistis dengan tujuan mencapai kedekatan dengan Allah melalui praktik-praktik spiritual dan pembinaan diri. Beberapa sub pembahasan penting dalam ilmu tasawuf meliputi: yang pertama ada zuhud, itu sikap hidup yang menjauhi kecintaan berlebihan terhadap dunia dan materialisme. Lalu ada ma'rifat, adalah pengetahuan dan pengenalan yang mendalam tentang Allah melalui pengalaman mistis. Lalu ada fana dan bako, adalah konsep-konsep tentang lenyapan ego individu dan keberlangsungan dalam kehadiran ilahi. Lalu ada perkembangan dan pengaruh tasawuf. Tasawuf berkembang melalui tarekat-tarekat sufi yang merupakan jalan-jalan spiritual yang diikuti oleh para murid di bawah bimbingan seorang mursyid. Lalu pada bab 6 yaitu penutup, kesimpulan yang didapat dari hasil kajian kami yaitu dinamika pemikiran dalam Islam mencerminkan kekayaan intelektual dan spiritual yang mendalam dalam tradisi ini meliputi berbagai aspek teologis, hukum, filosofis, dan spiritual. Pembahasan mengenai ilmu kalam, ilmu fakih, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf menunjukkan bagaimana masing-masing disiplin berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam dan adaptasi terhadap tantangan zaman. Ilmu kalam berfokus pada aspek teologis Islam seperti konsep ketuhanan, kenabian, takdir yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran dalam ilmu kalam berusaha menjelaskan dan mempertahankan ajaran Islam terhadap berbagai tantangan intelektual dan filosofis. Ilmu fakih mengatur berbagai aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari umat Islam termasuk ibadah, muamalah, dan janiyah. Masing-masing bidang mempengaruhi umat Islam dan berkontribusi pada peradaban global dan mencerminkan kekayaan ajaran Islam. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami jabarkan tentang kajian kami. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.